Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai model PII yang dikemukakan oleh Gottlieb Center dan Brown. Kami juga di sini akan memperkenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama ada Naura Shiva, yang kedua Raden Muhammad Novan, yang ketiga Adinda Zidni, yang keempat Rani Apriliani, dan yang kelima ada Dava Aldino. Mungkin kami akan mulai saja membahas mengenai model PII yang dikemukakan oleh Gottlieb Center dan Broom. Model PII atau DPIM model yang dikembangkan oleh Chopin. DPIM model merupakan riset mengenai pelaksanaan program PR dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan dampak, yang merupakan tahapan ke level evaluasi program. Evaluasi persiapan dilakukan untuk menilai kualitas dan kecukupan pengumpulan informasi mengenai strategis. Evaluasi implementasi akan mencatat kecukupan teknik dan upaya. Evaluasi dampak menyediakan umpan balik tentang konsekuensi dari program. Menjawab setiap pertanyaan di dalam akan mampu meningkatkan pemahaman dan penambahan informasi dalam nilai efektivitas program PR. Nobel dan Watos mengumumkakan urutan paling bawah dari tahapan persiapan akan menilai mengenai informasi dan rencana strategis. Implementasinya akan membantu mempertimbangkan teknik dan usaha, sedangkan evaluasi dampak memberikan feedback atau outcome. Dalam model PI ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu evaluasi tahap persiapan atau planning. Di tahap ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu adequacy background information based for designing program, yaitu evaluasi kelengkapan informasi latar belakang yang digunakan untuk mendesain program atau kegiatan. Yang kedua yaitu appropriateness of message and activity content, yaitu evaluasi kesesuaian antara isi pesan dan rangkaian aktivitas. Yang ketiga, quality of message and activity presentation, yaitu evaluasi kualitas pesan dan kegiatan penyampaian pesan. Tahap yang kedua yaitu evaluasi tahap pelaksanaan atau implementation. Di tahap ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu number of message sent to media and activities design, yaitu evaluasi jumlah pesan yang dikirim ke media massa serta kegiatan yang sudah dirancang. Yang kedua yaitu number of message placed and activities implement, yaitu evaluasi jumlah pesan yang sudah diberikan serta kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, number who receive message and activities, yaitu evaluasi jumlah halayak yang menerima pesan dan jumlah halayak yang mengetahui kegiatan public relations. Yang keempat yaitu number who attend to message and activities, yaitu evaluasi jumlah halayak yang memberikan perhatian terhadap pesan yang dikirimkan atau kegiatan yang dilaksanakan. Tahap yang ketiga yaitu evaluasi terhadap dampak atau impact. Di tahap ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu number who learn message content, yaitu evaluasi jumlah halayak yang mempelajari isi pesan. Yang kedua, number who change opinions, yaitu evaluasi jumlah halayak yang berubah pendapat dari yang tidak sependapat dengan pesan. Yang ketiga, number who change attitudes, yaitu evaluasi jumlah halayak yang berubah sikap. Yang keempat, number who behave a desire, yaitu evaluasi jumlah halayak yang bertindak sejalan dengan pesan yang disampaikan. Yang kelima, number who repeat behavior, yaitu evaluasi jumlah halayak yang mengulangi tindakan tersebut. Yang keenam, social and cultural change, yaitu evaluasi perubahan sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu pengaplikasian audit PR itu sendiri yang diambil dari contoh kasus perusahaan ternama di Indonesia yaitu PT Nestle, di mana perusahaan ini terkenal akan produk permen dan coklatnya. Di balik kesuksesan yang telah diterima, PT Nestle juga mengalami banyak terpaan berupa masalah yang timbul, yaitu terjadi isu yang menyebabkan perusahaan Nestle mengalami krisis, yang akhirnya mengharuskan Nestle menarik produk makanan dan minumannya setelah diketahui adanya DNA kuda pada produk tersebut, di mana kadarnya di atas 1%. Produk tersebut adalah produk pasta yaitu Buitoni Beef Ravioli dan Beef Tortellini yang beredar di Italia dan Spanyol, dan kasus tersebut menggemparkan negara-negara yang ada di Eropa.
Lasagna La Bolognaise Gourmands, produk makanan beku lasagna ala Bolognaise Gourmands di Perancis juga ditarik dari peredaran. Nestle mengidentifikasikan masalah tersebut berasal dari pemasoknya di Jerman. Nestle juga mengidentifikasikan pemasok tersebut sebagai HG Skype, yaitu subkontraktor dari GBS Toledo, perusahaan pengolah daging besar. Nah, dari kasus tersebut, public relation dari perusahaan Nestle memiliki peran yang sangat penting dalam kasus ini. Disinilah audit PR digunakan dengan model PII yang dikembangkan oleh Cutlip. Melalui kasus ini, ada banyak pertanyaan riset yang muncul secara spesifik sesuai dengan tahapan yang ditanyakan. Tahapan yang pertama ada persiapan. Persiapan yang dilakukan oleh PR Nestle adalah mereka menyiapkan sejumlah awak media untuk melakukan konfirmasi kepada publik melalui konferensi pers. Jadi hal itu sangat penting karena melihat isu-isu yang beredar di antara masyarakat itu pasti akan berkembang begitu cepat dan juga luas. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan. Jadi pihak Nestle memutuskan untuk menarik peredaran produk-produk dari 12 negara yang diduga kuat sudah terkontaminasi DNA daging kuda. Pihak Nestle langsung melakukan konfirmasi kepada publik bahwa mereka menghentikan sementara pengambilan daging sapi dari pemasok daging utama mereka yaitu HJ Skepki. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan menghentikan sementara produksi Buitoni beef ravioli dan beef tortellini. Mereka berjanji akan meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk yang mereka produksi dan mereka juga akan meningkatkan kualitas serta kebersihan dari produk mereka sendiri. Tahapan yang ketiga adalah dampak. Jadi, dampak yang akan diterima oleh pihak Nestle melalui audit PR ini adalah kembalinya kepercayaan konsumen atau masyarakat. Apakah setelah adanya kasus tersebut, Nestle mengalami penurunan, penetapan, atau malah peningkatan? Jadi kesimpulannya adalah evaluasi model PII yang dikemukakan oleh Cutlip Center dan Brown adalah evaluasi persiapan yang dilakukan untuk menilai kualitas dan kecakupan pengumpulan informasi dan perencanaan strategis. Evaluasi implementasi akan mencatat kecakupan taktik dan upaya. Evaluasi dampak menyediakan umpan balik tentang konsekuensi dari program-program. Hari-hari tanpa kuman dengan UFO.